apabila Bani Adam dibawa itu number one antara jasad dengan. Jadi waktu kita nanti di akhirat katakan adakah kita berdebat ruh dengan jasad. Amal-amal yang kita lakukan ini ada efek amal yang sebelum kita lakukan. Maka untuk mendatangkan ibadah yang sempurna, misalnya sholat, maka perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak tafakur, supaya waktu kita lakukan aktivitas sholat tersebut itu sudah mendatangkan kerohanian tingkat tinggi. Paling kurang ketika kita sudah berwudu, berdiri zikir syahadat, zikir sajadah, ya Allah, bantu saya dalam penghambaan kepada-Mu. Bimbing saya ya Allah. Kalau berjamaah kita bilang bimbing kami dalam penghambaan. Jadi kalau kita sudah minta nilai-nilai yang bagus, nanti lihat. Bahkan dalam sholat sendiri ketika kita tidak datang kenikmatan-Mu cepat-cepat, ya Allah berikan ketenangan, tapi bisikan hati, jangan lafaz. Bisikan manawi, ya Allah berikan ketenangan dalam hati. Kenapa buku ini bisikan? Tidak boleh. Beri keindahan dalam ibadah sholat saya ini. Itu sujud lagi ya. Habis kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kita bermusyahadah dengan Allah. Makna-makna bisikan maknawi. Kalau tak kita tergesa-gesa, nggak indah, nggak nikmat dalam sholat. Takbir pun nggak nikmat. Ya, gitu. Itu memang kita minta sama Allah. Nah ini makna daripada kan ada kita berzikir pun enak, subhanallah, 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 subhanallah. Mana yang lebih nikmat? Subhanallah, tafakur berjalan, hati hidup. Ya kan itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini menghitung jari dengan ucap subhanallah, pahala ada, tapi nikmat tidak ada. Tidak ada kenikmatan dalam berubudiyah kepada Allah. Coba kasih subhanallah. Tergoyang lagi, masya Allah, satu subhanallah alam tanah pokok kayu di surga yang luasnya dikelilingi oleh kuda yang paling cepat 100 tahun belum selesai diameter luasnya tanah. Bagaimana orang mengucapkan subhanallah, Allah beri fadilah seperti itu. Bagaimana kayanya, bagaimana hebatnya Allah. Ya terus kita punya tafakur, akal kita berjalan itu hanya satu subhanallah. Tapi nanti waktu di akhirat di surga jangan kita tuntut dari nilai ibadah. Ya Allah, aku mau suka yang seperti ini, aku tahajud, aku duha, aku bersedekah. Nah, itu tidak boleh. Tapi amal kita berpengaruh di akhirat, tapi bukan nilai. Janji Allah membedakan nilai dengan janji. Allah masukkan kita ke dalam surga bukan karena amal kita, nilai amal, tapi janji Allah, itisabnya. Allah memberi janji, Nabi menyampaikan janji. Maka keikhlasan itu dia ada hadirkan Allah, tafakur filallah, dikerjakan dengan ilmu, dihadirkan di ihsan, dihadirkan janji Allah, hisab, ikhlas, istiqlas. Jadi ibadah kita 6 tahap ini harus ada. Hadirkan janji Allah itu ada, tapi bukan nilai amal kita. Kalau nilai amal kita dibandingkan dengan nikmat yang ada diberikan, ada sesuai. Nggak sesuai, dibatar terus nanti nikmat berapa banyak telah diberikan nikmat. Minta nilai amal bukan. Allah berjanji dengan dirinya sendiri setiap hamba yang taat. Maka ini makna al-mu'min. Allah bukan diintervensi dengan amal kita, tapi Allah memberi janji. Jadi yang masuk surga siapa? Allah sendiri kan, dengan sifat al-mu'minnya. Dia yang beriman, tidak ubah ya. Jadi kita menjalankan aja ibadah kita sebagai menyempurnakan sempurnanya. Tapi hadirkan janji, bukan janji maaf. Dan jangan hadirkan nilainya. Kalau nilainya kita baca dengan nilai kita yang telah diberikan seimbang. Tapi dari segi patuhan takarub ila Allah, ihsan, ihtisab, ikhlas, istiqamah, ilmu, ihsan, ihtisab, ikhlas, istiqlas. Istiqlas ini memelihara ikhlas. Ya bagus.
Yang lain ada. Ini iman ini banyak nih, karena di iman di sini sifat al-mu'min ya Allah ini banyak. Bahkan kata ulama, al-mu'min ini kunci untuk bisa memahami asmaul husna, untuk bisa memahami sifat kamaliatnya Allah, sifat kesempurnaan di sifat al-mu'minnya. Kalau muhaimin ya yang beri, ini takluk dia juga, mungkin takluk pada muhaimin. Terserah siapa yang beri, mudah-mudahan diberikan pada. Sebenarnya kata mudah-mudahan pun ada. Mudah-mudahan ada bagaimana ada? Boleh beri, boleh tidak. Tak ada. Harus kita minta diberi. Yang bersyukur. Kata-kata mudah-mudahan diberi itu tidak boleh. Gimana? Mengharap yang 100%. Karena kalau mudah-mudahan ada sifat tidak mengharap. Iman ini kita minta karena iman itu benda yang paling berharga. Bahkan sahabat berani ditukarkan dengan nyawa atau dengan harta untuk dapatnya. Kita dengan waktu ibadah belum bisa, dengan harta belum bisa, tapi sahabat sudah dengan nyawa. Pahaman sahabat tentang iman. Satu jarah berapa Allah? Surga 10 kali. Ya boleh lain. Nah, Ya. Iban cerita dia itu apabila Bani Adam semua wabah itu enam dawa antara jasad dengan ruh. Jadi waktu kita nanti di akhirat katakan adakah kita berdebat ruh dengan jasad. Coba kita masuk ke majas akliyah sedapnya. Majas akliyah. Jasad kita ini punya mata, punya telinga. Ruh ini punya mata enggak? Kan ini pertanyaannya. Ruh punya telinga enggak? Nah. Coba berpikir sebentar. Gitu. Nah, kalau tidak bagaimana waktu Allah tanya alastu birabbikum? Berarti ruh ini persis seperti jasad kita. Persis sekali. Ya, maka tanpa sadar orang awam sendiri, hati kecilku, berarti hati punya hati. Mata hatiku, berarti hati punya. Pendengaran hatiku, berarti perjalanan hatiku sama kan? Jadi semua ada. Maka kalau orang yang sudah rusak pemikirannya, itu antara jasad dengan hati dia tidak seimbang lagi. Dengan jasad dengan dokter ya, orang stroke, ruh dengan jasad ada seimbang lagi? Tidak seimbang kan? Betul tak? Dia ingin mengangkat tangannya tapi jasad hatinya paksa untuk bergerak, untuk maksa tapi tidak. Nah, ini dalam sifat 20 kudrahnya telah dicabut oleh Allah. Iradahnya masih ada, keinginannya ada tapi kudrahnya sudah berkurang atau sudah dicabut. Nah, inilah yang kita belajar nih, jangan sampai duluan kita punya ilmu dicabut daripada kehidupan. Kalau ilmu di luar cabut oleh Allah, kan ada sifat ma'ani ini, ma'nawiyah. Ilmu duluan dicabut oleh Allah, maka dia jadi fikun. Dia tidak tahu waktu ruhnya itu keluar, ilmunya tidak bisa, dia tidak dapat mengucap kalimat la ilaha illallah. Jadi maka dikatakan sebagai ulama pentingnya kita belajar tauhid akidah ini. Di akhir hayat kita tahu waktu ruh itu keluar. Haya kita, kehidupan itu duluan dicabut daripada ilmu. Jadi ilmu mengetahui ruh saya dicabut. Maka para alim ulama itu tahu dia ruhnya mulai berjalan, ruhnya mulai berjalan, ruhnya maka ketika itu ilmu menginformasikan kamu ucap cepat kalimat la ilaha illallah.
Ini kelebihan ilmu. Jadi ruh, pertanyaan itu sangat bagus. Ruh dengan jasad ini harus apa? Kerjasama. Kau sempat diambil ilmu duluan, mau aku bilang apa kita? Ini masih kudrah diambil, masih diambil keinginan. Karena kudrah, iradat, hayat, ilmu, sama basar itu pemberian Allah semua. Hidup kita karena dihidupkan, lihat karena kita diangkat dengan kita, semua pinjaman. Kalau diambil duluan ilmu, bilang apa kita? Maka kita tawajuh kepada ilmu, kita berhajat kepada ilmu, maka derajat orang tertinggi karena ilmu. Ilmulah yang mengetahui nanti dia akhir hayat bagus ya. Maka jangan main-main dengan ilmu. Penting kita dengan ilmu. Apalagi ini tauhid sifat 20. Ini ta'aluk makna yang sudah lalu kita belajar ini sebenarnya perlu diulang lagi. Untuk belajar ta'aluk ilmu. Ma'nawiyah kepada ma'ani kepada salbiyah kepada nafsiyah. Jadi akidah 50 ini memang jenjang untuk bisa bertauhid. Bukan berarti orang tak belajar dengan bertauhid, tapi jenjang formalnya, jenjang tafsilinya untuk memahami. Kalau Allah beri bisa saja, tapi jenjangnya, kaedah-kaedah kita belajar tajwid kalam, kan ada kaedah-kaedahnya. Itu kan perlu belajar, tapi ada orang tak perlu belajar pun bisa. Tapi yang banyak harus belajar. Nah, berarti ruh dengan jasad ini harus bisa dipahami ya. Karena ada yang mau ditanya lagi Pak Rizky. Karena sudah jelas atau belum jelas. Jadi ya, ruh ini dia harus jalan. Maka orang pun mengilustrasikan ketika dalam film-film itu kan, keluarnya ruh kan kayak bentuk jisim manusia kan. Padahal bukan seperti itu. Tapi karena bahasa-bahasa yang ditangkap, ma'nawiyah yang seperti itu. Di luar ruh kan seperti luar bayangan manusia kan. Sedang ruh ini dia tidak bisa dibayangkan jisim, diri, arah. Bisa paham jisim? Jisimnya apa? Nah ini jisim namanya, bentuk. Nah ini bentuk. Jirim dia memakan tempat. Nah ini makan tempat jirim. Arat dia ada warna. Misalnya saya bilang jadi walaupun dia tidak ada, dia di mana? Di atas apa di bawah? Huruf jim kenal gak? Jim kenal kan? Ada titik. Titiknya di mana? Di bawah. Ya di bawah kan? Kalau titiknya di atas? Kalau nggak ada di atas bawah, paham. Ada tak huruf H? Nggak mesti ada atas, ada. Nah, ini untuk memaham mantek akal, akal. Jadi mustahil Allah itu tidak wajib bagi kita yakin Allah itu Ini contoh-contoh namanya majas takliyah, kita asal maka kita mudah memahami dekatnya Allah bukan dekat jarak,
Jauhnya Allah bukan jauh. Allah itu wa huwa ma'akum aina, dekat sekali. Tapi jangan diartikan berjauh. Karena Allah tidak memakan jarak. Cobalah berpikir sedikit-sedikit dapat Allah. Cuman tidak bisa kita kasih gambaran, nanti masing-masing cara dia. Cuman ini yang kita sampaikan itu cara-cara anak tangganya. Tapi kalau sudah ketemu itu memang lain ya. Tapi tidak bisa diilustrasikan, ini kepahaman. Faqihu fiddin. Jangan nanti kita menghayal menyatu belajar Allah dengan kita, ini bisa jadi kufur. Ya, kita bicara. Paham menyatunya zat Allah dengan diri kita ini kufur. Itu boleh dikatakan kufur. Boleh kita ngomong orang awam pun sebenarnya mungkin yang bakal menyatu dengan yang kalau menyatu dengan yang fana karena boleh lain ya. Dan pada sifat tadi ada sifat amal yang tidak ada takluknya. Masih bahwa sifat Allah yang tidak ada takluknya sifat hayat. Ya. Tapi saya nggak paham karena yang tidak ada takluk. Misalnya Bapak bisa melihat itu apa? Sifat bisa mendengar. Kalau tidak ada kehidupan di mana hayat? Di mana basar? Tidak ada. Jadi maka hayat itu independen diri sendiri. Dia tidak perlu takluk kepada yang lain, tapi yang lain takluk kepada itu maknanya. Ya, maka Allah itu bersifat hayat, hidup. Mustahil Allah itu tidak, karena dia punya basar, punya sami, punya kudra, punya iradat. Ya, jadi apa idem? Di mana berdirinya hayat? Di mana berdirinya sami? Di mana berdirinya basar? Sama. Jadi maka hayat ini dia tidak takluk kepada yang lain. Yang lain takluk kepada dia. Tapi kalau iradat takluk kepada kudra. Allah berkehendak menciptakan alam semesta. Ada enggak kehendak Allah? Dia kehendak mau dihancurkan. Bisa enggak? Kalau bisa namanya kudrat. Maka iradatnya kudrat. Tapi kalau kita ingin mobil Mercy, kudrat enggak? Kudrat. Maka kita keinginan kita tidak takluk kepada kudrat. Tapi kalau itu makna takluk. Allah ingin menghancurkan, ingin menjadikan, jadi makna iradatnya takluk kepada kita pernah bahas dengan mati yang satu. Sekarang masuk di mana kita? Yang mati itu siapa sebetulnya? Atau mau ini? Maka nanti dia menjawab, menunjukkan masalah tersebut berangkat berangkat. Sementara mau ini disebut jadi lebih kan dulu langsung itu mau dia mungkin yang awal yang mati sebetulnya tiga dasar di dalam itu belum kan mau itu sendiri kita yang alam. Sebenarnya